Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tanggal 10 September di seluruh dunia itu diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional. Mengapa orang bunuh diri? Yang pertama, orang bunuh diri itu karena hopeless. Mereka tidak lagi memiliki harapan untuk diperjuangkan dalam kehidupannya. Yang kedua, mereka memilih bunuh diri karena meaningless. Mereka merasa hidupnya tidak punya makna. Dan yang ketiga, kenapa orang bunuh diri? Karena feeling lonely. Orang bunuh diri karena merasa sendirian di dalam kehidupan ini. Walaupun dia terhubung dengan banyak orang melalui media sosial, tetapi dia seperti terasing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataan sosial di mana banyak orang hopeless, kemudian meaningless dan feeling lonely. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan harapan, tidak punya cita-cita besar untuk diperjuangkan, merasa hidupnya tidak bermakna atau merasa sendirian. Bukan sekadar menjadi penyebab bunuh diri, tetapi yang lebih penting menjadi kenyataan sosial yang begitu banyak di tengah-tengah kita. Prihatin iya, sekedar menjadikan bahan ceramah gampang, tetapi menjadi solusi, menjadi orang yang bisa sedikit demi sedikit memperbaiki, itu yang lebih dibutuhkan jamaah Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, jamaah rahmatullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi mawalika lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejahatan. Lalu bagian dari hadis ini Rasulullah SAW menegaskan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan dengan tangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bukanlah orang yang bisa berceramah, khutbah dan segala macam, tetapi membuka pintu kebaikan di mana orang kehilangan harapan hidup, di mana orang merasa hidupnya tidak bermakna, di mana orang hidupnya merasa sendirian, bisa dilakukan dari banyak jalan jamaah Rasulullah. Oleh karenanya, mari kita renungkan ucapannya Ali bin Abi Thalib, bagaimana sebuah proses sosial itu bekerja dan berlangsung di tengah-tengah kita, agar kemudian kita memahami, agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Sebab ini juga adalah medan lapangan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, an-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu biasanya mengikuti siapapun yang mengalahkan dirinya. Atau dengan kata yang berbeda, manusia itu biasanya mengikuti siapa yang lebih unggul dari dirinya. Tidak mungkin kita menjadi pembuka pintu kebaikan berupa agar orang-orang di rumah tangga kita menjadi rajin beribadah kalau ibadah kita tidak lebih unggul dibandingkan mereka. Tidak lebih unggul itu lebih banyak, lebih berkualitas dan lebih konsisten jamaah.
Kalaulah membuka pintu kebaikan itu adalah membuka harapan banyak orang yang tadi saya sebut dengan hopeless, tidak mungkin kita menjadi pembuka pintu kebaikan di mana orang-orang datang ke kita, kemudian bertanya A, B, C, D dan segala macam, lalu terbitlah harapan baru hidupnya. Kalau kita tidak memiliki keahlian, keterampilan yang banyak, yang keahlian dan keterampilan yang banyak itu bisa didaya gunakan, tetapi orang-orang di sekitar kita merasakan manfaatnya. Saya ingin menceritakan kembali saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang dari Tanah Suci pada usia 28 tahun, ditanya oleh ayahnya, oleh Kiai Asy'ari, di mana engkau hendak membuat pesantren? Beliau bilang, saya ingin membuat pesantren di Tebuireng. Tebuireng waktu itu adalah tempat pelacuran, perjudian dan segala kemaksiatan yang luar biasa. Sehingga ayahnya menegur, bagaimana bisa engkau ingin membuat pesantren di tempat yang seburuk itu? Apa jawaban Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda waktu itu? Kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, dia bisa memperbaiki keadaan. Kalau memang Islam yang ada dalam diri kita itu rahmatan lil alamin, sebagai ayah, kakak, guru, ketua RT dan segala macam, kita mestinya bisa memperbaiki keadaan. Syaratnya apabila kita menjadi orang yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ibadahnya, mungkin hartanya, keikhlasannya, konsistensinya, kepeduliannya dan segala macam. An-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu mengikuti siapa yang lebih unggul dari dirinya. Dan ketika Hasyim Asy'ari akhirnya bertekad meneruskan niatnya membuat pesantren di Tebuireng itu, beliau disertakan atau ayah dan kakeknya menitipkan atau menemanikan kepada beliau itu sebanyak 28 santri. Beliau memberi tanah, sebidang tanah, tapi sebidang tanah yang beliau beli tidak langsung disulap jadi pesantren, tetapi disulap menjadi sebidang tanah yang dikelola menjadi lahan pertanian dan peternakan yang sangat produktif. Kenapa? Karena penduduk Tebuireng waktu itu tanahnya habis disewakan ke Belanda dan mereka hidup dengan uang sewaan itu. Begitu uang itu habis, mereka gampang diajak berbuat maksiat. Dan begitu menyaksikan Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa mengelola lahannya menjadi lahan yang produktif di bidang pertanian dan bisa menghasilkan pertanian lele, satu demi satu orang datang ke tempat beliau, bukan bertanya agama, tetapi bertanya bagaimana tanah itu bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Bisakah orang-orang di sekitar kita tarik ke dalam kita, bukan dengan ceramah terlebih dahulu, bukan dengan tentang surga dan neraka terlebih dahulu, tetapi karena kita punya keahlian, ilmu yang bermanfaat, orang merasa ilmu yang bermanfaat yang kita miliki bisa dipelajarinya, lalu mereka mendekat kepada kita, dan begitu mereka mendekat kepada kita, kita tunjukkan iman, kita ajarkan ibadah, kita teladankan kebaikan. Itulah yang ingin kita hendaki. Inna minan nasi mafatihah lil khair. Sesungguhnya sebagian manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Ada begitu banyak orang yang tidak terbuka hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak tergerak hatinya untuk mendekat dan sujud kepada yang menguasai kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak terbuka hatinya untuk memanfaatkan hidupnya tidak dengan sia-sia, tetapi dengan hari-hari yang produktif. Tetapi untuk bisa seperti ini, kata Ali, an-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu biasanya mengikuti siapapun yang lebih baik, lebih unggul dari dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya masih ingat di masjid ini pas hari Senin saya kutipkan kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Masih ingat juga ada seorang jamaah muslim, jamaah masjid di sini bertanya pada saya, bercerita, Ustaz Arkom, saya orang Bali, nama beliau masih dipertahankan nama Balinya, saya ini kesulitan mengajak ayah saya dan ibu saya masuk Islam. Kenapa? Ayah saya dan ibu saya lebih dekat kepada kakak saya. Tapi itu tidak menjelaskan. Tetapi yang lebih penting, yang membuat ayah saya susah saya ajak masuk Islam, karena kakak saya itu lebih banyak memberikan uang daripada uang yang saya berikan kepada ayah dan ibu saya. An-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu mengikuti siapa yang lebih kuat, lebih unggul dibandingkan dirinya. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah ketika kita rukuk, sujud, berpuasa, mencari ilmu dan segala macam, maksimalkan, lakukan dengan sebaik mungkin. Pertama-tama itu adalah medan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu kita mencapai tingkat yang sangat tinggi, Allah saja yang tahu dan kita saja yang tahu, maka itu akan memudahkan kita menarik orang ke dalam kebaikan. Orang menjadi tertarik untuk belajar iman
orang menjadi tertarik untuk sungguh-sungguh beribadah seperti kita, orang menjadi tertarik untuk mungkin awalnya mengenal ilmu dan keahlian kita, tetapi mereka bertanya, apa yang Bapak baca, apa yang Bapak lakukan dan segala macam. Padahal mereka terbawa ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, atau sudah di dalam agama Allah, tetapi mereka terbawa menjadi lebih konsisten beragama seperti kita yang dilihat oleh mereka. Saya ingin menutup khutbah ini jamaah rahmatullah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang apabila kalian melihat dia itu mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa zada fi amalikum mantiqu. Apabila dia berbicara, maka pembicaraan yang kalian dengarkan itu membuat kalian yang mendengarnya termotivasi beramal. Waraghabakum fil akhirati amal, dan apabila dia beramal, maka engkau yang menyaksikan amalnya itu tergerak untuk mengejar akhirat. Kenapa? Orang ini ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah, berkualitas ibadahnya, konsisten beribadah dan memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, dan dengan cara seperti itulah pintu-pintu kebaikan bisa dibuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah itu semua kita sadari sebagai medan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuka pintu kebaikan seperti yang tadi saya sebutkan adalah bagian dari takwa kita kepada Allah yang harus kita perbarui dari waktu ke waktu agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, pas bertugas membuka pintu kebaikan. Dari pintu kebaikan manapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah menganugerahi kita akhir kehidupan yang husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu adzim. Jamaah, mari kita berdoa pada khutbah yang kedua. Mudah-mudahan kita selalu diberi pertolongan oleh Allah untuk mengingatnya, bersyukur atas seluruh anugerahnya, dan menggunakan semua anugerahnya itu untuk mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang terbaik. Mudah-mudahan anugerah-anugerahnya itu kita gunakan untuk membuka pintu-pintu kebaikan, pintu terbukanya pemahaman iman, pintu terbukanya kesungguh-sungguhan untuk beribadah di sekitar kita, pintu terbukanya kesungguh-sungguhan orang untuk menjunjung tinggi moralitas dan mencari ilmu serta berbagi kebaikan yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita selalu bertekad memperbaiki takwa kita, dan mudah-mudahan Allah memberi kita akhir kehidupan yang husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami agar mengingat-Mu ya Allah, bersyukur atas seluruh nikmat-Mu ya Allah, dan menggunakan seluruh nikmat-Mu itu ya Allah untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan membesarkan kami sejak kecil ya Allah. Berikanlah maghfirah-Mu ya Allah kepada segenap saudara-saudara kami seiman yang masih ada bersama kami, atau yang telah mendahului kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Satu padukan barisan kami kaum mukminin ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan di antara kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berjuang menolong agama-Mu dan membukakan pintu-pintu kebaikan dengan ridha-Mu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min
ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala rizqikum wa la dzikrullahi akbar.